Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya tetap tajam berpikir, tenang mengambil keputusan, dan penuh semangat menjalani hari, bahkan di usia 94 tahun, di saat banyak orang mulai lupa nama, kehilangan arah, dan merasa hidup hanya tinggal menunggu. Ada satu sosok yang justru masih membaca ratusan halaman setiap hari, mengelola perusahaan raksasa, dan tetap dihormati oleh investor dari seluruh dunia. Namanya Warren Buffett, pria tua sederhana dari Omaha, Nebraska, yang masih duduk di kursi CEO dan bicara dengan jernih di depan ribuan orang. Apa rahasianya? Apakah karena pola makan super sehat, atau meditasi dan yoga setiap pagi? Justru tidak. Gaya hidup Warren Buffett sama sekali tidak sesuai gambaran sehat menurut standar umum. Ia minum Coca-Cola setiap hari, makan burger dan es krim, dan bahkan suka bermain kartu berjam-jam. Tapi di balik kesederhanaan dan keanehannya itu, tersimpan kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa kuat, yang membuat pikirannya tetap tajam, jiwanya tetap bahagia, dan hidupnya terasa penuh makna. Di video kali ini, kita akan menyelami 8 kebiasaan Warren Buffett yang bisa menginspirasi kita semua untuk tetap cerdas, waras, dan produktif. Tak peduli berapa usia kita nanti. Jadi, siapkan dirimu, karena mungkin setelah ini, cara pandangmu terhadap hidup akan berubah. Tidur 8 jam setiap malam. Kita hidup di zaman yang memuja kesibukan. Semakin pagi seseorang bangun, semakin produktif ia dianggap. Orang-orang berlomba memasang alarm pukul 4 pagi, berharap bisa menyelesaikan lebih banyak hal, lebih cepat, lebih banyak dari yang lain. Tapi Warren Buffett tidak tertarik dengan itu semua. Di saat banyak tokoh bisnis dan influencer, produktivitas memamerkan jadwal tidur yang minim, Buffett justru memilih tidur 8 jam setiap malam. Bukan karena ia malas, tapi karena ia tahu satu hal penting yang sering dilupakan orang. Otak manusia bukan mesin. Saya tidak ingin mulai bekerja pukul 4 pagi, katanya dalam sebuah wawancara dengan PBS NewsHour. Bagi Buffett, tidur bukan sekadar kegiatan biologis untuk mengisi ulang energi. Tidur adalah pondasi berpikir jernih. Tidur adalah cara tubuh dan pikiran beristirahat, mengatur ulang dan menyerap segala informasi yang ia pelajari sepanjang hari. Ia tahu bahwa keputusan terbaik, strategi paling tajam, dan intuisi paling akurat tidak datang saat otak kita lelah, tapi justru saat otak kita segar, rileks, dan beristirahat cukup. Dan sains membuktikan bahwa Buffett tidak salah. Penelitian dari berbagai universitas menunjukkan bahwa kurang tidur menurunkan kemampuan kognitif, melemahkan ingatan, dan mempercepat penuaan otak. Sebaliknya, tidur cukup dapat meningkatkan fokus, meningkatkan kecerdasan emosional, dan bahkan membantu mencegah penyakit degeneratif seperti Alzheimer. Jadi, ketika orang-orang memaksakan diri tidur larut dan bangun lebih pagi demi terlihat produktif, Buffett malah mengambil jalan sebaliknya, tidur lebih lama agar bisa berpikir lebih baik. Ia sadar bahwa kualitas keputusan jauh lebih penting daripada jumlah aktivitas. Dan mungkin, ini adalah pelajaran penting bagi kita semua, bahwa produktivitas bukan diukur dari seberapa sibuk kita, tapi dari kualitas keputusan yang kita ambil setiap hari. Dan keputusan yang bijak hampir tidak pernah lahir dari pikiran yang kelelahan. Maka, jika orang sekaya dan sepintar Warren Buffett saja menjaga tidurnya dengan disiplin, kenapa kita, yang masih terus belajar dan bertumbuh, justru sering mengorbankan tidur demi hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda? Tidurlah cukup, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu ingin menjadi kuat dalam pikiran, dalam perasaan, dan dalam keputusan. Dan siapa tahu, mimpi-mimpi besarmu justru mulai menemukan bentuknya saat kamu berani memejamkan mata lebih awal. Olahraga otak dengan bermain. Apa yang dilakukan orang berusia 94 tahun untuk mengisi waktu luangnya? Banyak dari mereka memilih menonton televisi, berjalan santai di taman, atau duduk diam menikmati sore yang tenang. Tapi Warren Buffett memilih sesuatu yang sedikit berbeda. Ia memilih bermain kartu. Bukan sembarang permainan. Buffett jatuh cinta pada sebuah permainan strategi klasik bernama bridge.
sejenis permainan kartu yang menuntut konsentrasi tinggi, logika tajam, dan kemampuan membaca pola. Ia tidak sekadar bermain untuk bersenang-senang. Bridge adalah bagian penting dari rutinitas mentalnya. Ia menjadikannya semacam olahraga harian untuk pikirannya. Bridge adalah olahraga terbaik untuk otak, ujar Buffett dalam wawancaranya dengan The Washington Post. Dan itu bukan pernyataan iseng. Permainan ini bukan seperti Uno atau remi biasa. Bridge menantang pemain untuk berpikir strategis, menganalisis situasi, mengingat kartu-kartu sebelumnya, dan membaca gerak-gerik lawan. Setiap ronde adalah latihan logika. Setiap giliran adalah peluang untuk mengasah intuisi. Bayangkan, di usia hampir 1 abad, Buffett masih melatih otaknya setiap hari, bukan dengan kursus online atau kelas motivasi, tapi dengan permainan yang membuat pikirannya tetap aktif dan gesit. Dan sains kembali menguatkan pilihannya. Penelitian menunjukkan bahwa permainan strategi seperti bridge, catur, atau teka-teki logika bisa membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif pada lansia dan bahkan menurunkan risiko demensia. Lalu, kalau kita di Indonesia, adakah permainan serupa? Tentu ada. Kita punya catur yang sangat populer, dimainkan dari warung kopi sampai ke turnamen nasional. Ada juga gapel, permainan domino yang bukan cuma menghibur, tapi juga melatih strategi dan kepekaan membaca situasi. Di kampung-kampung, masih banyak orang tua yang senang main congklak, halma, atau bahkan Scrabble bersama cucunya. Permainan seperti sudoku, teka-teki silang, atau bahkan mobile game strategi ringan seperti catur, dan permainan logika juga bisa jadi alat melatih otak. Yang penting bukan jenis permainannya, tapi bagaimana kita menstimulasi otak secara konsisten, sambil tetap menikmati prosesnya. Apa yang dilakukan Buffett bukan kebetulan. Ia merancang hidupnya agar tetap menantang bagi otaknya. Karena ia tahu, otak yang tidak digunakan, perlahan akan melemah. Dan otak yang dirangsang setiap hari, akan terus tumbuh bahkan di usia senja. Bridge bagi Buffett bukan hanya permainan. Ia adalah latihan kesabaran, ketelitian, dan fokus. 3 kualitas yang sangat ia butuhkan dalam dunia investasi. Jadi ketika orang-orang sibuk mencari cara melawan lupa, atau mempertahankan kejernihan pikiran lewat suplemen dan aplikasi pelatih otak, Buffett cukup menarik 1 set kartu, dan memulai 1 permainan yang telah menemaninya puluhan tahun. Kadang, kunci untuk tetap tajam bukan datang dari teknologi terbaru, tapi dari kebiasaan lama yang dijalani dengan konsisten dan penuh kesenangan. Fokus pada hal-hal yang disukai. Di dunia yang serba sibuk ini, banyak dari kita hidup seperti mesin. Bangun pagi-pagi, mengerjakan tugas yang tidak kita cintai, bertemu orang yang tidak membuat kita berkembang, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sebenarnya membuat kita lelah secara mental. Tapi Warren Buffett punya prinsip hidup yang sederhana dan nyaris revolusioner untuk ukuran seorang miliarder. Saya hampir tidak melakukan apapun yang tidak saya sukai, ujarnya dalam rapat pemegang saham Berkshire Hathaway tahun 2001. Kedengarannya sepele, tapi coba bayangkan, berapa banyak dari kita yang berani hidup seperti itu? Buffett tahu bahwa waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali. Ia tahu bahwa energi mental adalah sumber daya yang harus dipakai dengan bijak. Dan karena itu, ia hanya melakukan hal-hal yang benar-benar ia nikmati. Membaca, berpikir, membuat keputusan, bermain kartu, makan makanan favoritnya, dan mengobrol dengan orang-orang yang ia hormati. Ia tidak tergoda oleh jadwal penuh atau ambisi sosial yang tak ada habisnya. Ia tidak sibuk terlihat sibuk. Buffett sangat selektif. Jika ada pertemuan yang tidak menarik baginya, ia tidak hadir. Jika ada peluang yang tidak sesuai dengan nilai atau minatnya, ia tidak kejar. Jika ada pekerjaan yang bisa didelegasikan, ia percayakan kepada orang yang tepat. Dan menariknya, sahabat dekatnya Bill Gates pernah mengatakan bahwa Warren Buffett punya kalender yang nyaris kosong. Ada hari-hari di mana Buffett benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dan itu bukan karena ia malas, tapi karena ia tahu kapan harus memberi ruang bagi pikirannya untuk bernafas. Itulah rahasia ketenangan mentalnya. Dalam kesunyian dan waktu kosong itulah
Buffett menemukan kejernihan. Ia memberi ruang bagi pikirannya untuk mencerna informasi, untuk berpikir dalam, dan untuk tidak terburu-buru. Karena ia tahu, keputusan terbaik sering lahir bukan saat kita dikejar-kejar, tetapi saat kita punya cukup waktu untuk merenung dan melihat sesuatu dengan jernih. Dan ini pelajaran penting bagi kita semua. Kita tidak harus mengisi hari-hari kita dengan 12 agenda, 7 target, dan 5 to-do list. Kadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah meluangkan waktu untuk melakukan hal yang benar-benar kita cintai, hal yang membuat kita hidup, bukan hanya berjalan, hal yang membuat kita senyum, bukan hanya selesai. Karena seperti Buffett, jika kita bisa memilih untuk melakukan lebih banyak hal yang kita sukai, hidup akan terasa lebih ringan, lebih jernih, dan lebih bermakna. Membaca 5-6 jam setiap hari. Di zaman serba cepat seperti sekarang, kita merasa bangga bisa multitasking, membalas pesan sambil makan, menonton video sambil bekerja, membaca headline sambil tidak benar-benar membaca. Informasi datang begitu deras, tapi tak banyak yang benar-benar masuk ke dalam pikiran. Tapi Warren Buffett mengambil pendekatan yang sangat berbeda. Ia melambat dan memilih untuk membaca secara dalam. Setiap hari, ia menghabiskan 5-6 jam hanya untuk membaca. Dan itu bukan karena ia punya waktu luang, tapi karena ia tahu, membaca adalah bahan bakar utama bagi pikirannya. Saya merasa senang memikirkan masalah bisnis atau investasi, katanya dalam film dokumenter Becoming Warren Buffett. Saya membaca dan berpikir, itulah kegiatan saya sehari-hari. Bayangkan, seorang miliarder, pemimpin perusahaan raksasa, bisa saja mengisi harinya dengan rapat tanpa henti atau bertemu tokoh-tokoh penting. Tapi Buffett justru memilih duduk di kursinya dan membaca buku, laporan keuangan, surat kabar, artikel bisnis. Apapun yang bisa memperluas pemahamannya, ia baca. Dan ia tidak membaca untuk mencari jawaban instan. Ia membaca untuk memahami dunia, melatih pikirannya untuk berpikir logis, kritis, dan jernih. Dalam sebuah wawancara, ia pernah mengatakan, "Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak kamu akan tahu bagaimana dunia ini bekerja. Dan semakin banyak kamu tahu, semakin besar peluang kamu untuk sukses." Sains pun mendukung hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa membaca secara rutin membantu mempertajam daya pikir, memperkuat memori jangka panjang, dan memperlambat penurunan kognitif seiring bertambahnya usia. Dan ada satu hal menarik. Ketika ditanya bagaimana caranya menjadi lebih pintar, Buffett memberikan saran yang sangat sederhana. Baca 500 halaman setiap hari. Itulah cara kerja pengetahuan. Ia tumbuh seperti bunga majemuk. Ya, pengetahuan tumbuh seperti bunga majemuk. Dan Buffett sudah membuktikannya. Pengetahuannya hari ini bukan hasil dari satu buku, tapi ribuan jam membaca secara konsisten selama puluhan tahun. Jadi, jika kamu ingin berpikir seperti Warren Buffett, mungkin kamu tidak perlu langsung belajar investasi. Mulailah dari membaca 5 halaman, 10 halaman, 1 artikel sehari. Apapun yang membuat pikiranmu bergerak maju, karena seperti tubuh yang butuh makanan, pikiran kita pun butuh nutrisi dan membaca adalah vitaminnya. Pandai bersyukur. Apa sebenarnya rahasia kebahagiaan? Banyak orang mengira jawabannya ada pada uang, pencapaian besar, rumah mewah, atau jabatan tinggi. Tapi Warren Buffett, seorang miliarder yang kekayaannya melebihi bayangan banyak orang, justru punya jawaban yang jauh lebih sederhana. Bersyukur. Ya, bersyukur. Dalam pertemuan tahunan Berkshire Hathaway tahun 2008, di depan ribuan pemegang saham dan media dari seluruh dunia, Buffett duduk santai sambil memakan permen kesukaannya. Dan dengan senyum lebar ia berkata, "Kita punya mitra yang hebat, manajer yang hebat, keluarga yang hebat. Bagaimana mungkin kita merasa kesal kalau hidup ini penuh dengan begitu banyak hal baik?" Itu bukan sekadar basa-basi. Itu adalah potret jujur dari seseorang yang benar-benar menikmati hidupnya. Bersyukur membuat Buffett tetap waras di tengah dunia investasi yang penuh tekanan. Ketika pasar naik, ia bersyukur.
Ketika pasar jatuh, ia tetap bersyukur. Karena baginya, hidup bukan hanya soal hasil akhir, tapi tentang bagaimana kita merespons setiap momen yang datang. Dan hal ini bukan hanya berdampak pada kebahagiaan, tapi juga pada kesehatan mental dan kejernihan berpikir. Sains menunjukkan bahwa rasa syukur mampu menurunkan tingkat stres, meningkatkan kualitas tidur, memperkuat sistem imun, dan bahkan memperpanjang harapan hidup. Warren Buffett tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tidak terjebak dalam perlombaan untuk menjadi nomor satu. Ia menikmati apa yang ia punya, dan itulah yang membuatnya merasa cukup dalam dunia yang sering membuat kita merasa kurang kaya, kurang cepat, kurang pintar, kurang hebat. Buffett justru mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan mensyukuri apa yang sudah ada, karena kunci dari hidup yang tenang seringkali bukan tentang menambah sesuatu dari luar, tetapi menyadari betapa cukupnya yang sudah kita miliki di dalam. Menyenangkan diri dengan makanan cepat saji. Jika kamu membayangkan seorang miliarder tua yang cerdas, mungkin kamu akan membayangkan seseorang yang makan sayuran organik, minum teh hijau tiap pagi, dan menjalani pola makan ketat seperti atlet profesional. Tapi Warren Buffett lagi-lagi mengejutkan dunia. Di usia 94 tahun, ia justru masih menjalani hidup seperti seorang anak kecil yang tak pernah kehilangan selera. Ia makan McDonald's untuk sarapan, minum Coca-Cola setiap hari, dan ngemil permen manis dari Sis Candies, perusahaan yang juga ia miliki. Ia bahkan bisa minum 5 kaleng Coca-Cola dalam sehari. Dan soal makanan utama, burger, hot dog, es krim, kue kering, semuanya adalah bagian dari rutinitas Buffett. Ada kisah lucu yang pernah diceritakan oleh mantan CEO Wells Fargo. Suatu ketika mereka makan bersama, dan Buffett menambahkan begitu banyak garam ke makanannya, hingga ia dijuluki badai salju garam. Tentu saja ini bertentangan dengan buku-buku diet modern. Tapi Buffett tidak peduli. Ia tahu apa yang ia suka, dan ia menjalani hidup dengan caranya sendiri. Ia tidak makan untuk tren, ia makan untuk menikmati. Yang menarik, Buffett tidak hanya mengonsumsi produk-produk ini. Ia berinvestasi besar di baliknya. Coca-Cola, Dairy Queen, Kraft Heinz. Semuanya adalah perusahaan yang ia dukung secara finansial. Ia hanya berinvestasi pada sesuatu yang ia fahami, dan sesuatu yang benar-benar ia nikmati. Tapi di balik semua ini, ada pesan penting yang jauh lebih besar dari sekadar makanan. Buffett sedang mengajarkan kita sesuatu, bahwa hidup sehat bukan hanya soal daftar makanan, tapi juga soal kebahagiaan dan kenyamanan mental. Apa gunanya makan brokoli setiap hari, kalau kamu menjalani hidup dengan stres, cemas, dan terbebani? Buffett justru mengajarkan bahwa keseimbangan adalah kunci. Ia tahu bahwa sedikit gula, sedikit lemak, atau bahkan makanan cepat saji tidak akan merusak hidup jika kamu menjalaninya dengan bahagia, penuh kendali, dan tanpa rasa bersalah. Dan mungkin justru karena ia merasa bebas, tidak tertekan, dan hidup dengan jujur pada dirinya sendiri, itulah mengapa di usia 94 tahun, ia masih bisa tertawa, berpikir tajam, dan memimpin perusahaan bernilai ratusan miliar dolar. Jadi, lain kali ketika kamu duduk sambil menikmati burger atau sepotong kue favoritmu, ingatlah Warren Buffett. Kadang, hidup yang panjang dan bahagia tidak datang dari apa yang kita tahan, tapi dari apa yang benar-benar kita nikmati. Selalu belajar dari banyak hal. Bayangkan ini, seorang pria hampir seabad usianya, berjalan perlahan ke ruang kerjanya yang sederhana, duduk di kursi tua yang sudah ia pakai selama puluhan tahun, dan menghabiskan berjam-jam dalam keheningan. Apa yang ia lakukan? Ia membaca setiap hari, bukan untuk sekadar tahu, tapi untuk memahami, merenung, dan menjelajah lebih jauh ke dalam dunia yang terus berubah. Warren Buffett pernah berkata, "Saya hanya duduk di kantor dan membaca sepanjang hari." Dan itu bukan sekadar omong kosong. Ia benar-benar membaca 5 hingga 6 jam setiap hari. Tentang bisnis, ekonomi, sejarah, psikologi, bahkan cerita-cerita biografi tokoh dunia. Tapi pembelajaran Buffett tidak berhenti di halaman buku.
ia membaca lebih dari sekadar teks. Ia juga membaca orang, membaca situasi, membaca peluang. Inilah yang membedakan Buffett dari banyak orang pintar di dunia. Ia bukan hanya seorang pembelajar pasif, melainkan pengamat aktif yang mampu menyerap pelajaran dari manapun. Ia tahu bahwa pengetahuan tidak selalu datang dari universitas ternama, tidak selalu dari seminar, atau dari gelar akademik. Kadang, pengetahuan datang dari obrolan sederhana dengan orang biasa, dari momen kecil yang sering kita lewatkan, dari kesalahan yang dulu pernah kita sesali. Buffett adalah contoh hidup bahwa belajar tidak mengenal usia. Ia tidak pernah berhenti, bahkan ketika ia sudah menjadi miliarder, bahkan ketika dunia memujanya, ia tetap merasa bahwa masih banyak yang belum ia tahu. Dan disinilah pelajaran besarnya. Semakin kamu tahu banyak hal, semakin kamu sadar bahwa kamu belum tahu apa-apa. Ia juga sangat sadar bahwa hidup bukan cuma tentang akumulasi informasi, tetapi tentang memahami arah, makna, dan koneksi antar bagian. Buffett tahu kapan harus mencari jawaban di buku, dan kapan harus bertanya pada orang lain. Ia tahu bahwa internet bisa memberi kita data, tapi tidak bisa memberi kita kebijaksanaan. Ia tahu bahwa membaca buku bisa membuat kita pintar, tapi berinteraksi dengan dunia adalah yang membuat kita bijak. Inilah sebabnya, dalam rutinitas harian yang tampak biasa itu, duduk, membaca, merenung, Buffett sejatinya sedang mengasah pikirannya, menjaga ketajaman akalnya, dan yang paling penting, merendahkan egonya untuk tetap tumbuh. Dan mungkin, pelajaran ini yang perlu kita simpan baik-baik. Bukan tentang seberapa banyak waktu yang kamu miliki, tapi seberapa banyak kamu mau belajar dari waktu yang kamu punya. Membangun hubungan dengan orang-orang cerdas. Di dunia yang makin sibuk dan bising ini, kita sering terjebak dalam ilusi bahwa kesuksesan bisa diraih sendirian, bahwa cukup dengan membaca, belajar sendiri, lalu kita akan menjadi ahli dalam segala hal. Tapi Warren Buffett tahu lebih dalam dari itu. Ia paham bahwa kecerdasan bukan satu-satunya kunci. Kadang, bahkan orang paling cerdas pun bisa terjebak dalam ego, bias, atau pemikiran sempit. Dan disinilah letak kekuatan hubungan antar manusia. Buffett tidak pernah merasa dirinya paling tahu. Ia selalu membuka ruang untuk berdiskusi, mendengar, dan berbagi. Ia dikelilingi oleh orang-orang pintar, bukan karena ingin pamer jaringan, tapi karena ia tahu kebijaksanaan sejati lahir dari pertukaran pemikiran. Salah satu sahabat terdekatnya, Charlie Munger, adalah contoh nyata. Mereka berdua sering terlibat dalam percakapan yang mendalam, bahkan kadang saling berbeda pendapat. Namun justru dari perbedaan itulah muncul kedalaman perspektif. Buffett tahu, pikiran kita bisa tajam oleh bacaan, tapi bisa menjadi bijak karena percakapan. Ia tidak hanya mencari teman untuk bersenang-senang. Ia mencari orang-orang yang membuatnya berpikir lebih baik, yang mampu menantangnya, yang mampu membuatnya berkata, "Aku belum melihatnya dari sudut pandang itu." Dan ini bukan hanya berlaku untuk para miliarder seperti dirinya. Kita semua bisa melakukannya. Cobalah lihat sekelilingmu. Siapa orang-orang yang kamu temui setiap hari? Apakah mereka menginspirasi pikiranmu, atau justru menguras energimu? Buffett pernah berkata, bertemanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu, dan kamu akan berkembang menjadi seperti mereka. Karena pada akhirnya, lingkunganmu adalah cerminan masa depanmu. Penelitian modern pun mendukungnya. Orang-orang yang aktif bersosialisasi dengan komunitas yang berkualitas cenderung memiliki tingkat kecerdasan emosional dan kebahagiaan yang lebih tinggi. Bahkan, kemampuan mengambil keputusan yang lebih baik. Dan menariknya, hubungan yang sehat bukan hanya menyehatkan hati, tapi juga memperpanjang usia dan menjaga otak tetap aktif. Buffett telah membuktikan itu, bahwa di usia yang hampir 1 abad, ia tetap mampu menginspirasi dunia, karena ia tidak pernah berhenti belajar dari orang lain. Dan ini pelajaran penting untuk kita. Belajarlah dari buku, tapi jangan lupa membaca manusia. Karena kadang, satu kalimat dari orang yang tepat bisa membuka jalan pikiranmu yang selama ini terkunci. Jadi, di balik gaya hidup Warren Buffett yang sederhana, ada pelajaran yang jauh lebih dalam.
bahwa hidup itu bukan soal tampil keren, bukan soal ikut tren kesehatan, bukan pula soal menjadi super sibuk, tapi soal bagaimana kita mengelola pikiran, menjaga rasa ingin tahu, dan mengelilingi diri dengan energi yang sehat. Tidur cukup, membaca, bermain, tertawa, menjaga koneksi dengan orang-orang baik, dan melakukan apa yang benar-benar kita sukai. Itulah yang membuat otaknya tetap tajam di usia 94 tahun. Kita mungkin tidak bisa menjadi Warren Buffett, tapi kita bisa belajar seperti dia, sedikit demi sedikit, mengadopsi kebiasaan kecil yang berdampak besar. Karena pada akhirnya, umur panjang bukanlah hadiah dari dunia, tapi hasil dari bagaimana kita menghargai hidup, hari demi hari. Dan sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak kamu untuk ikut berbagi nilai. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komentar, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Siapa tahu, satu klikmu bisa jadi pintu perubahan untuk orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, jadilah tajam, bukan karena usia, tapi karena cara berpikirmu.